UIN Sultan Syarif Kasim Riau mulai melaksanakan sistem perkuliahan tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah 2 tahun lamanya diadakan secara online, wisuda periode 4 tahun akademik 2021-2022 diadakan secara offline untuk pertama kalinya. Imtek Media Owner Telkom 4 lakukan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau guna menjalin silaturahmi dan melakukan demo menuju penggunaan siaran satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya, Atika Azura, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa, dalam masa transisi pandemi COVID-19, UIN Sultan Syarif Kasim Riau mulai melaksanakan sistem perkuliahan tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum, halo pemirsa Suska TV. Tidak terasa, sudah 2 tahun kita menjalani perkuliahan secara online. Dan tepat pada tahun 2022 ini, UIN Suska Riau mulai meresmikan perkuliahan secara tatap muka terbatas atau offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pastinya kita ingin tahu bukan bagaimana tanggapan dari mahasiswa dan mahasiswi di UIN Suska Riau mengenai perkuliahan offline di tahun 2022 ini? Penasaran bagaimana jawabannya? Yuk kita tanya-tanya. Ya kalau dibilang terakhir kali dalam jangka waktu saat ini mungkin ya bisa dibilang itu hari Jumat lah kemarin. Cuman kalau kita kan sebagai mahasiswa, saya pribadi sebagai mahasiswa semester 4 atau angkatan 20, itu memang di semester inilah pertama kali kami merasakan bagaimana perkuliahan offline, karena kan 3 semester sebelumnya itu memang benar-benar full. Kita tidak ada, kalau di jurusan saya sendiri itu memang benar-benar tidak ada kuliah offline. Memang benar-benar kita selama 3 semester itu kita melakukan perkuliahan secara daring. Terakhir kali di awal semester 2, tepatnya di tahun 2020 di bulan Maret. Itu sempat masuk selama 2 minggu, namun selanjutnya dilakukan secara online hingga waktu semester 5. Kalau pas online itu ya kita banyak bisa melakukan hal-hal lain, bisa nggak cuman monoton gitu ke kuliah gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan juga kan. Kalau di offline ini lebih asik sih, lebih jumpa teman kan, lebih dapat lah apa yang disampaikan sama dosen pas masuk jam perkuliahan. Yang pastinya nggak ada kendala jaringan ya. Terus yang kedua pastinya lebih jelas mendengarkan materi dari dosennya. Terus yang ketiga juga nggak ada tuh namanya kayak malas, karena ya tau lah kan on cam off cam gitu-gitu. Otomatis sekarang kita diperhatiin, jadi otomatis lebih fokus. Kalau untuk di Fakultas Sains dan Teknologi pada saat ini, yang saya rasakan selama offline baru-baru ini, alhamdulillah cukup baik, terlaksana dengan seperti biasanya, dan malahan juga lebih membuka peluang kita bersilaturahmi antara sesama kita di FASTE maupun di universitas, lebih memudahkan gitu dalam membuat acara seperti itu. Di Fakultas Tarbiyah nih ya Bang, kan setiap jurusan tuh berbeda. Kadang di jurusan lain tuh ada yang lebih dari 30 mahasiswa, bahkan sampai 40 mungkin ada. Jadi yang misalnya sampai 30 ke bawah, ke atas, berarti itu dibagi 2 shift, misalnya kayak shift ganjil dan shift genap. Nah misalnya minggu ini shift genap, jadi untuk shift ganjil ini cuma diberi tugas ataupun materi Bang. Selanjutnya nanti kalau misalnya untuk shift ganjil yang masuk, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk pertama kali ini aku cukup bangga lah kan, karena pertama kali angkatan 20 merasakan euforia masuknya kuliah offline. Nah, di sini kita banyak melihat kawan-kawan kita berbagai hal dari jurusan lainnya, meriahnya, maraknya gitu. Apalagi ya kita ketahui senang kali karena kita bisa memakai fasilitas kampus ya kan, dan juga kita mengenal apa sih UIN itu sesungguhnya. Kita kan tahu
UIN itu hanya dari sosial media, cuma dari Google ya kan. Sekarang kita bisa natap langsung UIN itu bagaimana sih, dan bisa juga kita tahu fasilitas UIN-nya gitu. Dan kita bisa buat rekreasi di UIN nih, duduk santai ya kan gitu. Dan juga bisa juga kita bilang healing lah tibanya di sini gitu. Euforia yang saya rasain ketika perkuliahan offline itu sangat menyenangkan ya, karena udah 3 semester saya tidak berkuliah secara offline, hanya secara daring. Tentunya saya juga jarang ketemu teman-teman saya, dan itu sangat menyenangkan ketika offline. Oke, kalau harapan saya ya tentu saja mungkin saat ini kita masih dalam masa transisi atau dalam masa peralihan. Bagaimana kita kuliah secara online yang dulunya online sejak tahun 2020, itu kita mulai perlahan-lahan bangkit kembali, perlahan-lahan kita mulai mencoba untuk kuliah secara daring atau offline. Ini sebuah perkembangan lah bagi kita yang memang patut kita apresiasi, menteri-menteri kita yang telah mengusahakan bagaimana anak-anak bangsanya itu bisa merasakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Di harapan saya memang tidak muluk-muluk harus kita langsung offline semuanya, tidak. Tapi memang kita harus bertahap. Mungkin saat ini memang sistem blended itu salah satu yang bisa kita harapkan. Namun ke depannya saya berharap beberapa tahun kemudian, 1 atau 2 tahun kemudian itu kita bisa kembali merasakan perkuliahan atau kehidupan kita secara normal kembali. Wah, bermacam-macam ya tanggapan dari mahasiswa dan mahasiswi di Winsuska Riau mengenai perkuliahan offline di tahun 2022 ini. So, untuk kamu yang sedang menjalani perkuliahan secara offline, semangat terus ya. Dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan yang ada di Winsuska Riau. Tim Liputan, Suska TV. Universitas Maritim Raja Ali Haji lakukan benchmarking di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai penggunaan sistem dan aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Guna mengembangkan sistem informasi terutama dalam bidang akademik bagi para mahasiswa, Universitas Maritim Raja Ali Haji lakukan benchmarking di UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengenai penggunaan sistem dan aplikasi penerimaan mahasiswa baru di lantai 4 ruang rapat pimpinan gedung Rektorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 8 Maret 2022. Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau AAKK Universitas Maritim Raja Ali Haji beserta rombongan, yang disambut langsung oleh Wakil Rektor 2 UIN Suska Riau, Kepala Biro Administrasi Umum Kepegawaian dan Keuangan atau AUPK dan AAKA UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Selingkungan Fakultas UIN Suska Riau. Di era industri 4.0 seperti saat ini, segala sesuatu selalu berkaitan erat dengan IT, seperti halnya sistem informasi pada penerimaan mahasiswa baru, serta adanya perkembangan yang mengikuti zaman, sehingga sistem informasi tersebut harus bersifat dinamis atau dapat terus berkembang. Kepala Biro AAKK UIN Suska Riau, Yas Rizal, mengatakan bahwa UIN Suska Riau memiliki potensi yang besar, sehingga ia meyakini bahwa dengan potensi itulah, UIN Suska Riau dapat terus melakukan pembaharuan, baik pada sistem maupun berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang jelas, apapun saat ini yang kita lakukan itu selalu dikaitkan dengan IT. Satu di antaranya kaitan dengan aplikasi ini. Kita di UIN Suska Riau alhamdulillah memiliki itu, potensi itu sangat besar bagi kita. Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi, kita yakin dan percaya kita akan selalu mengupdate baik itu sistemnya maupun mungkin kebutuhan-kebutuhan kita. Dengan diadakannya kegiatan ini, UIN Suska Riau juga akan melakukan hal serupa, di mana kegiatan tersebut dapat menjadi ajang sharing informasi dalam upaya untuk memaksimalkan pengembangan sistem informasi menjadi lebih up-to-date, terutama sistem yang berkaitan dengan akademik. Erma Fitriati selaku Koordinator Bidang Evaluasi dan Statistik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji merasa senang dengan diadakannya benchmarking ini, karena kegiatan ini menambah wawasan dalam penggunaan, pengelolaan, serta pengembangan sistem informasi. Kami sangat senang dengan acara pada siang hari ini. Dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk penggunaan sistem informasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat
mengembangkan sistem yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan benchmarking ini diharapkan dapat menciptakan sistem informasi dalam bidang akademik yang lebih baik, akurat, dan maju, sesuai dengan perkembangan zaman, agar dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para mahasiswa, baik di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya sistem yang berkaitan dengan bidang akademik. Rahmat Ivo, Safety Rapita, Suska TV. Dakwah Communication Center atau DCC Al-Fatih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan kegiatan memperingati Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Jami'ah UIN Suska Riau. Setelah kurang lebih selama 1 bulan mempersiapkan kegiatan, guna memperingati Hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Dakwah Communication Center atau DCC Al-Fatih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau gelar kegiatan untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berlokasi di Masjid Al-Jami'ah UIN Suska Riau pada 12 Maret 2022. Kegiatan ini mengusung tema menjadikan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai momentum untuk refleksi diri, menguatkan iman serta meningkatkan takwa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting di mana peristiwa ini berisi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Adapun rangkaian acara pada kegiatan Isra Mi'raj ini, diantaranya dibuka dan dimeriahkan dengan penampilan hadroh oleh Riyadatus Salihin Pekanbaru, menghadirkan seorang ustadz guna memberikan tausiah mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi mahasiswa dengan menguatkan iman dan meningkatkan takwa, serta sesi tanya jawab di akhir tausiah. Zulamri selaku Kepala Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, sekaligus mewakili Dekan dan Wakil Dekan FDK UIN Suska Riau beranggapan bahwa dengan diadakannya kegiatan Isra dan Mi'raj ini dapat menyadarkan diri untuk selalu meningkatkan keimanan, sehingga dapat mengontrol diri dari media yang dapat memberikan pengaruh kuat terhadap masyarakat terutama mahasiswa. Di mana ini merupakan suatu momentum bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri. Bahwasanya dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita menyadari akan kelemahan kita untuk bisa selalu meningkatkan keimanan kita, sehingga kita merasa terkontrol, merasa terpelihara. Apalagi dengan tantangan zaman sekarang, media begitu kuat untuk mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya itu, Ustadz Zulkifli dalam pemaparannya menjelaskan bahwa manfaat kegiatan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah dapat menjadi referensi untuk para pemuda akhir zaman untuk meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya Isra wal Mi'raj ini kita bisa mengambil referensi bahwa kita seorang pemuda yang ada di akhir zaman ini yang keluhan yang luar biasa, dengan adanya Isra wal Mi'raj kita menambahkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepannya, langkah upaya yang dilakukan oleh DCC Al-Fatih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yaitu menyusun agenda kebaikan yang berfokus pada kegiatan keagamaan dan sosial. Mungkin setelah diadakannya agenda seperti ini, kami akan menyusun dan merencanakan agenda-agenda kebaikan lagi ke depannya. Dan mungkin yang dulunya di sisi itu aktif dalam bidang keagamaan khususnya kerohanian, insya Allah kami ke depannya akan lebih aktif lagi dan lebih berguna lagi dan lebih memberi manfaat lagi untuk mahasiswa umumnya, untuk masyarakat di sekitar UIN Suska Riau. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan iman dan takwa mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadikan kepribadian mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Muhammad Iqbal, Nisa Al-Haira, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi seputar wisuda periode 4
tahun akademik 2021-2022. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka studi tiru arsip digital, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau gelar kegiatan kolaborasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka studi tiru arsip digital Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau, taja kegiatan kolaborasi kerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan di lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau pada 9 Maret 2022. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka studi tiru arsip digital ini turut dihadiri oleh Syahrul Yadi selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskariau, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan, serta Kepala Program Studi Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selain kegiatan kolaborasi kerjasama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan ini juga bertujuan sharing session mengenai penggunaan surat menyurat melalui aplikasi e-office yang sudah dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskariau. Dalam rangka kunjungan dari Kanwil Kemenak Kalimantan Barat untuk mempelajari bagaimana penggunaan surat menyurat di sini, di mana FDK sudah melakukan surat menyurat secara digital menggunakan e-office. Jadi mereka berkunjung dalam rangka untuk belajar apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi kurang lebih selama setahun ini. Kegiatan studi tiru arsip digital ini diisi dengan penyampaian presentasi oleh Winardi mengenai tata cara penggunaan aplikasi e-office UIN Suskariau, diskusi tanya jawab terkait aplikasi e-office, dan diakhiri dengan penyerahan cindera mata sesama rekan kolaborasi kerjasama. Selain untuk sharing session mengenai aplikasi e-office, kegiatan ini juga dapat memanfaatkan waktu di saat perkembangan teknologi yang begitu cepat, serta kolaborasi yang begitu penting di saat era globalisasi guna membentuk kemajuan bersama di dunia digital. Syahrul Yadi, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berharap agar kedepannya aplikasi e-office dapat segera dilegalisasi dan dapat diterima melalui badan nasional, serta tetap terjaganya silaturahmi antara UIN Suskariau dengan kantor wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, silaturahmi antar UIN Suska dengan Kanwil Kalbar tidak hanya di sini, tapi memulai dari sini dan terus ke depan. Yang kedua, aplikasi ini segera cepat dilegalisasi oleh terutama pengambil kebijakan di pusat, dan tentunya usaha dari sini untuk membuktikan bahwa ini bisa diterima secara badan melalui badan sandi nasional akan terus kami tunggu legalitasnya. Dengan adanya kegiatan studi tiru arsip digital ini, diharapkan dapat meningkatkan aplikasi e-office dan dapat diterima secara regulatif sehingga dapat membawa perubahan dan kesuksesan bagi UIN Suskariau dan kantor wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Al-Ghifari, Juliana Saputri, Suska TV. Sebagai bentuk kampanye peduli terhadap kondisi masa depan bumi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskariau gelar Earth Hour 2022 di halaman depan Gedung Rektorat. Sebagai bentuk kampanye untuk peduli terhadap kondisi masa depan bumi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, gelar Earth Hour 2022 di halaman depan Gedung Rektorat pada 31 Maret 2022. Diawali dengan penyampaian kata sambutan, kegiatan ini dibuka secara simbolik dengan pemadaman lampu selingkungan UIN Suska Riau selama 1 jam oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film, penampilan pentas seni, penyerahan cenderamata ke pihak universitas, dan ditutup dengan doa serta foto bersama. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh mahasiswa teknik elektro, mahasiswa selingkungan FASTE, UKK, UKM, DEMA, dan SEMA selingkungan UIN Suska Riau. Pada hari sebelumnya, kegiatan ini sudah dimulai dengan mengadakan penanaman pohon nangka yang mempunyai dampak positif seperti peredam suara dan menyerap radiasi karbon dioksida yang ada di udara, serta pemungutan sampah plastik di lingkungan kampus untuk diolah menjadi batu batako dan juga pengolahan minyak jelantah. Itu kita udah mulai acaranya dari menanam pohon di lingkungan UIN. Itu pohon nangka kita tanam karena pohon nangka itu mempunyai khasiat yang sangat banyak. Mulai dari tempatnya habitat binatang, meredam suara, terus menyerap radiasi karbon dioksida yang ada di udara. Terus kita ada juga pemungutan sampah di selingkungan UIN Suska Riau, dan sampah yang kita pungut itu terutama sampah plastik itu kita jadikan ke batako. Terus kita ada juga mengolah minyak jelantah. Kegiatan Earth Hour ini merupakan inisiasi dari WWF atau World Wide Fund yang diselenggarakan setiap bulan Maret di minggu keempat. Karena adanya perubahan iklim pada bumi, sehingga memiliki tujuan untuk memberi kesadaran bagi masyarakat agar dapat menyayangi bumi dengan kepedulian terhadap sampah dan menghemat penggunaan energi yang sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Dalam kegiatan Earth Hour ini menggunakan logo 60+ yang merupakan simbol dari pemadaman lampu selama 60 menit selama kegiatan seremonial. Dan tanda plus yang memiliki makna untuk tetap berkelanjutan dan bukan hanya untuk sesaat saja. Atau 60+. Karena sebenarnya simbolis yang dilakukan adalah kita memadamkan lampu selama 1 jam. 1 jam aja dalam setahun. Lalu ada angka plus di ujungnya, artinya apa? Sebenarnya ini hanyalah sebuah simbolis, ini hanya sebuah latihan yang akan kita terapkan di dalam sisa lagi selama 1 tahun penuh. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan Earth Hour ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa, agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mengurangi hal-hal yang dapat merusak bumi. Rahmat Ivo, Muhammad Rafi, Suska TV. Wisuda periode 4 tahun akademik 2021-2022 diadakan secara offline untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lamanya diadakan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pada hari ini 30 Maret 2022 tengah berlangsung sidang senat terbuka dalam rangka wisuda program doktor ke-36, program magister ke-66, program sarjana dan diploma ke-86 periode 4 tahun akademik 2021-2022 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diselenggarakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Pada wisuda periode kali ini, wisudawan terbaik tingkat universitas dari program pasca sarjana atau program doktor diraih oleh Arbi dari Prodi Pendidikan Agama Islam S3 dengan IPK 3,89 dengan predikat cum laude. Kemudian, wisudawan terbaik tingkat universitas dari program sarjana diraih oleh Rizka Askia Erizal dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi dengan IPK 3,90 dengan predikat cum laude.
Pemirsa, adapun jumlah wisudawan dan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini tercatat sebanyak 801 mahasiswa. Namun seperti yang pemirsa lihat sekarang, para wisudawan dan wisudawati tidak didampingi oleh keluarga maupun orang tua dikarenakan untuk membatasi jumlah pengunjung di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saya Tesina Bella dan kru yang bertugas, Suska TV melaporkan. Setelah ini, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, Imtek Media Owner Telkom 4 lakukan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tetaplah bersama kami. Guna menjalin silaturahmi dan melakukan demo menuju penggunaan siaran satelit, Imtek Media Owner Telkom 4 lakukan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Guna menjalin silaturahmi dan melakukan demo menuju penggunaan siaran satelit, Imtek Media Owner Telkom 4 lakukan kunjungan ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, tepatnya di ruang rapat pimpinan lantai 2 Gedung FDK UIN Suska Riau pada 6 April 2022. Kunjungan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajaran staf pimpinan, seperti Kepala Lab Suska TV, Humas UIN Suska Riau, dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Dalam kunjungan kali ini, selain menyambung tali silaturahmi, Imtek Media Owner Telkom 4 langsung datang dari Jakarta, dengan tujuan untuk melakukan demo siaran satelit melalui aplikasi UTV. Dengan secara langsung dinaikkan ke satelit, sehingga kedepannya seluruh informasi berkaitan kampus akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia melalui siaran parabola dan juga aplikasi UTV. Suska TV kan berlangganan ke kita, kemudian itu kita naikkan ke satelit. Kalau misalkan berlangganan OTT satelit ya kita naikkan ke satelit dan itu langsung terlihat di aplikasi UTV. Dan aplikasi UTV itu bisa diakses seluruh dunia sebenarnya, seluruh Indonesia, karena itu jatuhnya seperti sosial media. Jadi siapapun bisa download, siapapun bisa pakai, siapapun bisa nonton TV di situ. Ketika Suska TV hadir di situ, otomatis menjadi pilihan penonton untuk oh ternyata ada Suska TV nih di sini nih. Kita bisa tahu tentang UIN, tentang segala macam yang ada di Suska TV maupun di UIN seperti itu. Tak hanya melakukan demo, Imtek Media Owner Telkom 4 juga langsung memberikan uji coba siaran satelit di studio Suska TV yang menampilkan berbagai program tayangan Suska TV di seluruh TV digital yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan uji coba ini, para pemirsa Suska TV bisa menyaksikan secara langsung seluruh tayangan program Suska TV selama 24 jam, baik itu melalui aplikasi UTV dan juga siaran televisi parabola. Kunjungan yang dilakukan oleh Imtek Media Owner Telkom 4 merupakan kunjungan lanjutan yang telah dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada minggu lalu di Jakarta. Hal ini disambut baik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi karena dapat meningkatkan kualitas serta jangkauan dari media kampus, yaitu Suska TV, untuk menyebarkan berbagai informasi dan promosi terkait UIN Suska Riau. Cukup bersyukur sekali ada kunjungan balasan dari Imtek TV ini, karena memang sebelumnya beberapa Senin yang lalu kita sudah kunjungan ke Imtek itu yang mengelola sambungan langsung dengan satelit dan mereka mengimbau ke kita untuk bisa bergabung ke Imtek itu, dan kita cukup menyambut positif sekali dan kita bersenang sekali. Kemudian ada kunjungan balasan, bahkan ada demo. Dengan banyaknya fasilitas yang dapat menunjang kampus untuk memberikan informasi, tak dipungkiri bahwa rencana ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga diharapkan dengan diadakannya demo ini, kampus dapat mendukung seluruh fasilitas yang bisa menunjang perluasan jangkauan jaringan, baik itu secara dukungan moral maupun finansial. Ramdi Sardi, Atika Azura, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau gelar acara Hafla ke-1 dan Milad Piaud Suska ke-8 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau.
Assalamualaikum, halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Islamic Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang mana tepat di belakang saya sedang diberlangsungkannya kegiatan Haflah ke-1 dan Milad ke-8 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Suska Riau. Pada kegiatan kali ini terdapat beberapa lomba dan kegiatan seru lainnya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, gelar acara Haflah ke-1 dan Milad Piaud Suska ke-8 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 28 Maret 2022. Acara ini dibuka langsung secara simbolik dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau dan pemotongan tumpeng oleh anggota DPD RI yang merupakan alumni UIN Suska Riau, serta turut dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta jajaran, dan diikuti oleh mahasiswa PAUD selingkungan UIN Suska Riau. Dengan mengangkat tema, mewujudkan generasi sacertasi atau saleh, cerdas, terampil, berprestasi, berbasis Islam, sains, dan kearifan lokal menuju PAUD unggul. Acara ini menjunjung tinggi kearifan lokal dengan mengadakan beberapa perlombaan yang berkaitan dengan kearifan lokal yang dirangkai dalam haflah tersebut. Dari lomba-lomba yang sudah saya sebutkan tadi itu berkaitan dengan tema. Nanti itu di dalam lomba-lomba itu kami menumbuhkan menggarisbawahi lah bahwa saja dalam kegiatan itu, dalam perlombaan itu harus ada yang berkaitan dengan kearifan lokal, baik itu di daerahnya masing-masing, terutama untuk skalanya nasional. Diawali dengan acara pembukaan dan sambutan dari beberapa tamu undangan, acara ini dilanjutkan dengan launching haflah pertama dan dengan beberapa acara hiburan seperti drama musikalisasi dan peragaan busana. Kemudian menyusul pembacaan nominasi mahasiswa dan dosen, serta pengumuman pemenang lomba haflah PAUD. Kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan pelepasan balon. Pada kesempatan kali ini, anggota DPD RI Miss Harti sangat mengapresiasi acara yang diadakan PAUD UIN Suska Riau ini, karena menurutnya, di era globalisasi seperti saat sekarang, program studi pendidikan Islam anak usia dini akan berperan penting dalam membimbing generasi-generasi bangsa supaya lebih berintelektual, berkarakter, toleran, serta mempunyai keyakinan beragama yang baik untuk masa depan bangsa yang lebih gemilang ke depannya. Terkait dengan perkembangan globalisasi 5.0 yang sekarang ini, tentu kita berharap dengan keberadaan dari PIAUD ini, pendidikan Islam anak usia dini ini dapat nanti mencetak anak-anak generasi bangsa kita yang tidak hanya intelektual, tetapi juga mempunyai karakter yang baik. Dalam terlaksananya haflah dan milad secara bersamaan seperti ini, menjadikan rangkaian acara positif yang menarik. Karena tidak hanya menyangkut perayaan saja, namun juga terdapat acara kompetisi yang memberi wadah prestasi serta menjadikan acara ini menarik untuk diikuti oleh mahasiswa lainnya. Untuk milad itu kalau dibarengi dengan kegiatan yang lainnya, dan kegiatan apakah itu perlombaan, kegiatan-kegiatan ajang prestasi, itu bagus juga ya. Tapi kalau hanya sekedar milad saja tanpa dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain, tentu agak disayangkan ya, karena nanti kan maksudnya kita dengan waktu, dengan biaya yang dikeluarkan itu kan tidak sebanding. Jadi bagusnya ya seperti ini kan bagus, ini ada kegiatan pertandingan ya. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan dapat mewujudkan generasi-generasi saleh, cerdas, terampil, dan berprestasi yang giat berkompetisi untuk tercapainya PIAUD unggul dan lebih baik ke depannya. Baiklah pemirsa, demikianlah rangkaian kegiatan dari haflah dan milad program studi pendidikan Islam anak usia dini UIN Suska Riau. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat menjadikan PIAUD UIN Suska yang lebih baik dan unggul ke depannya. Alisya Andini, Muhammad Rafi, Suska TV. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suska Riau adakan iftar jama'i atau berbuka puasa bersama di Masjid Al-Jami'ah UIN Suska Riau. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan,
Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau adakan iftar jama'i untuk seluruh keluarga besar mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang digelar di Masjid Al-Jami'ah UIN Suska Riau pada 8 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sekaligus membuka kegiatan iftar jama'i serta turut mengundang pemateri dan mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suska Riau angkatan 2019, 2020, dan 2021. Sehubungan dengan itu, kegiatan ini bertemakan dengan iftar jama'i eratkan ukhuwah keluarga besar IAT dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suska Riau. Iftar jama'i atau kegiatan berbuka puasa bersama ini diselingi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Masyuri Putra dengan pembahasan terkait bagaimana cara menjaga tali persaudaraan serta keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketua Pelaksana Kegiatan Iftar Jama'i Rizky Fitra Ananda menyampaikan bahwa ia sangat bersyukur atas terlaksananya kegiatan berbuka puasa bersama keluarga besar mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suska Riau. Tanggapannya, kalau yang sekarang ini sangat bersyukur alhamdulillah. Untuk kegiatan yang pertama ini kawan-kawan sudah lumayan, walaupun tidak banyak yang ikut, tapi bersyukur adalah yang ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Di samping itu, Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Agus Firdaus Chandra berharap agar kegiatan iftar jama'i ini dapat senantiasa digelar setiap tahun dan menyusun kegiatan positif lainnya. Harapannya memang agar senantiasa dilestarikan atau bahkan lebih ditingkatkan ya. Kalau bisa nanti kita tidak hanya sekedar buka bersama, kalau memang bisa nanti kita ya khataman Quran bersama atau mungkin nanti sahur on the road, mungkin jalan-jalan ke di mana masih banyak orang yang hidup di tengah sahur itu. Kemudian kalau bisa juga yang paling keren lagi kalau bisa memang iktikaf bersama. Jadi tentunya dengan terlaksananya kegiatan iftar jama'i mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suska Riau dapat menjadi sarana untuk menciptakan semarak Ramadan 1443 Hijriah. Rahmat Ivo, Kelsha Joner, Suska TV. Informasi mengenai iftar jama'i tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.